Halo guys, kembali lagi di channel aku Jun. Nah, seperti biasa untuk di video kali ini saya akan kembali merekomendasikan kepada kalian semua, yakni dua rekomendasi tema MIUI 12 rilisan terbaru dengan tampilan yang pastinya keren-keren ya guys. Tembus ke aplikasi sistem, aplikasi WhatsApp, dan ada juga tema yang support untuk di mode gelap ataupun dual mode. Oke, dan sebelum saya lanjut, untuk kalian yang baru pertama kali berkunjung atau pertama kali menemukan channel ini, silahkan kalian klik subscribe dulu. Dan jangan lupa juga untuk kalian aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Oke, seperti biasa juga sebelum saya lanjut, saya ucapkan dulu terima kasih banyak untuk kalian yang sudah klik subscribe. Oke, dan tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke rekomendasi tema yang pertama. Nah, untuk tema yang pertama ini bernama Akasa Dark P12.5, ukurannya 33,7 MB. Untuk nama desainernya bernama Lana. Nah, saat video ini dibuat, tema ini direkomendasikan oleh akun Nurdin Nurdiansyah. Oke, kita mulai untuk di tampilan lock screen atau di tampilan layar kunci. Untuk tampilan wallpapernya seperti ini, dihiasi dengan background berwarna gelap, kemudian ada aksen-aksen berwarna merahnya gitu, ada juga kombinasi warna putih. Kemudian di sini dihiasi dengan gambar anime Demon Slayer ataupun Kimetsu no Yaiba. Nah, untuk kalian yang tahu dengan karakternya silahkan komen di bawah ya guys. Nah, di sini ada widget kalender beserta dengan keterangan jam. Kemudian di sini juga masih ada widget jam analog. Kemudian di bagian bawah di sini ada beberapa shortcut aplikasi yang tersusun rapi. Dan jika kalian slide ke arah kanan, maka akan merubah untuk di tampilan ataupun susunan widgetnya ini. Dan kemarin saya juga sempat review tema dengan konsep seperti ini. Nah, kemudian kita masuk untuk di tampilan home screen atau di tampilan layar utama. Untuk tampilan wallpapernya masih dihiasi dengan gambar anime. Nah, untuk kalian yang tahu dengan karakternya silahkan komen di bawah ya guys. Nah, untuk tampilan wallpapernya itu keren, selaras dengan nuansa temanya. Oke, lanjut untuk di bagian tampilan widgetnya seperti ini. Di sini ada keterangan nama hari disertai dengan background anime, ada juga keterangan jam dan kalender. Nah, kemudian untuk di bagian sisi kanan di sini juga masih ada widget jam tapi analog yang beranimasi untuk di bagian detikannya seperti ini. Nah, untuk di bagian icon baterai dan sinyal juga berubah, simpel aja. Lanjut untuk di tampilan icon back aplikasi, di sini semuanya berubah ya guys. Selaras sekali dengan temanya. Oke, lanjut untuk di tampilan pusat kontrol ataupun di bagian bar notifikasi, di sini bernuansa warna merah maron. Nah, untuk di bagian tombol hapus notifikasi ini ada logo desainernya ya guys. Untuk di bagian atas juga masih ada karakter animenya. Nah, untuk di tampilan pusat kontrol di sini juga masih bisa tembus, utamanya untuk di bagian tombol-tombol quick action, dan di sini juga masih ada list berwarna merah. Dan di bagian atas di sini ada karakter anime Kimetsu no Yaiba. Kayaknya sih untuk nama karakternya ini Akasa, mohon dikoreksi kalau saya salah. Nah, untuk tampilannya seperti ini, keren. Nah, lanjut untuk di tampilan aplikasi telepon atau papan panggilan, tema ini juga masih bisa tembus, utamanya untuk di bagian tombol dialpadnya ini yang keren. Nah, untuk desainnya sih ini keren ya guys. Lanjut untuk di kontak di sini juga ada perubahan. Nah, lanjut untuk di tampilan aplikasi pesannya seperti ini. Cuma untuk di bagian tombol plusnya ini masih terlihat standar aja. Untuk di bagian atas juga masih ada karakter anime. Lanjut untuk di tampilan halaman chatnya seperti ini juga masih bisa tembus dengan desain yang juga cukup keren. Di bagian atas juga masih ada gambar anime yang berbeda.
Nah, berikut untuk di tampilan aplikasi setelan, di sini juga masih bisa tembus, masih bernuansa warna merah maron gitu dan sedikit gradasi. Cuma untuk di bagian icon-icon settingnya ini masih ada beberapa icon setting yang standar aja. Nah, tema ini dark mode only ya guys, jadi pastikan kalian aktifkan dulu mode gelap sebelum kalian terapkan temanya. Dan untuk tema ini juga masih bisa tembus sampai ke aplikasi pesan WhatsApp. Dan untuk aplikasi pesan WhatsAppnya sangat keren menurut saya seperti ini. Oke, jika kalian tertarik atau jika kalian suka dengan tampilan tema seperti ini, silahkan aja kalian download lalu kalian terapkan. Dan sekarang kita lanjut ke rekomendasi tema yang kedua. Oke, sekarang kita masuk ke rekomendasi tema yang kedua. Untuk tema yang kedua ini bernama Zenith X GU V12.5, ukurannya 39,6 MB, ukurannya cukup besar. Untuk nama desainernya bernama Univi. Dan saat video ini dibuat, tema ini direkomendasikan oleh akun TRJ Andres. Oke, kita mulai untuk di tampilan lock screen atau di tampilan layar kunci. Bisa kalian lihat sendiri untuk di bagian widgetnya ini ada animasi masuknya guys, utamanya untuk di bagian shortcut aplikasi, widget jam dan keterangan kalender serta cuacanya. Dan untuk widget di bagian lock screen ini cukup lengkap. Untuk di bagian wallpapernya masih dihiasi dengan gambar wallpaper karakter anime Kimetsu no Yaiba. Nah, untuk tampilannya simple seperti ini tapi keren. Lanjut untuk di home screen atau di tampilan layar utama, untuk tampilan wallpapernya masih dihiasi dengan tampilan wallpaper Demon Slayer. Nah, untuk tampilannya sih ini keren. Untuk di tampilan widget seperti ini, ada widget jam dan keterangan kalender, ada juga animasi cuaca. Kemudian jika kalian tap 2 kali, di sini juga masih bisa merubah untuk di bagian wallpaper home screen-nya. Dan untuk wallpapernya ini rata-rata tampilannya keren. Nah, untuk di tampilan icon pack aplikasi pada tema ini juga masih bisa berubah. Tampilannya sih ini kerennya guys. Lanjut untuk di tampilan pusat kontrol, di sini juga masih bisa tembus, dihiasi dengan background berwarna orange. Untuk icon-icon setting sih masih berwarna hitam. Untuk di bagian atas di sini masih ada gambar anime. Lanjut untuk di tampilan bar notifikasi, di sini juga masih bisa tembus. Untuk di bagian balon notifikasi itu sedikit timbul atau 3D. Di bagian atas masih ada gambar yang sama seperti yang ada di bagian pusat kontrol. Untuk di bagian tombol hapus notifikasi berubah menjadi tulisan Demon Slayer atau logonya seperti ini. Nah, untuk tema ini juga masih ada perubahan untuk di tampilan aplikasi telepon atau papan panggilan. Untuk di bagian tombol dial pad-nya ini unik. Untuk di bagian desainnya guys, di bagian atas ada gambar anime. Berikut untuk di tampilan kontak yang juga masih bisa tembus. Lanjut untuk di tampilan aplikasi pesan, tema ini juga masih bisa tembus, utamanya untuk di bagian halaman chatnya seperti ini. Nah, kemudian untuk tema ini juga masih bisa tembus untuk di tampilan aplikasi setelan, masih bernuansa warna orange seperti ini. Semua icon setting di sini berubah. Lanjut untuk tema ini juga masih bisa tembus sampai ke aplikasi pesan WhatsApp. Dan berikut untuk di tampilan aplikasi pesan WhatsAppnya. Cuma untuk di bagian atas itu masih ada warna hijau, ciri khas tampilan WhatsApp tema Xiaomi saat ini. Nah, kemudian untuk tema ini juga masih bisa tembus untuk di tampilan mode gelap atau dark mode. Dan jika dark mode kalian aktifkan, maka untuk tampilan pusat kontrolnya seperti ini. Nah, tampilannya makin keren jika dark mode kalian aktifkan.
Berikut untuk di tampilan aplikasi telepon, jika dark mode kalian aktifkannya guys. Berikut untuk di tampilan kontak, di sini masih ada perubahan. Lanjut untuk di tampilan aplikasi pesan, di sini juga masih bisa tembus, nuansanya pun berbeda. Berikut untuk di tampilan aplikasi satelit, jika dark mode aktif, semua icon setting juga masih bisa berubah. Dan tentunya untuk di tampilan aplikasi WhatsApp juga masih bisa tembus. Oke, tema dual mode yang keren untuk di bulan ini, untuk di bulan Juni. Semoga saja kalian suka dan semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Dan saya rasa cukup sekian dulu untuk di video rekomendasi tema kita kali ini. Terima kasih juga untuk kedua akun yang sudah merekomendasikan tema keren untuk saya review di channel ini. Ditunggu rekomendasi tema-tema keren selanjutnya dari kalian. Lebih kurangnya dalam video kali ini mohon untuk kalian maafkan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Yuk.